Tanganku melepuh karena deterjen murah, tapi suamiku tetap pelit. Kenapa dia lebih memilih membawa plastik hitam berisi sisa makanan daripada memberiku uang lebih? Halo Sobat Hati, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. 20.000. Hanya selembar kertas hijau kusam itu yang tergeletak di atas meja kayu yang mulai lapuk. Aku menatapnya kosong, sementara jemariku berdenyut hebat. Perih. Kulit di ujung jariku mengelupas dan memerah, karena setiap hari harus bergelut dengan deterjen curah yang keras di tempat kerja. Cukupkan untuk hari ini, Maya. Suara dingin Mas Aris memecah keheningan pagi. Aku menatap suamiku yang sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Kemeja yang aku cuci dan setrika hingga licin sempurna. Sementara aku bahkan tidak mampu membeli krim pelindung tangan seharga 15.000, karena uang belanja yang ia berikan selalu pas-pasan. 20.000, Mas? Harga cabai sedang naik. Beras juga sudah habis sejak kemarin. Suaraku serak menahan sesak yang menggumpal di dada. Mas Aris tidak menjawab. Ia hanya sibuk merapikan kerah bajunya di depan cermin kecil yang retak. Baginya, angka 20.000 adalah nominal mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat. Ia seolah menutup mata bahwa istrinya ini harus memeras tenaga sebagai buruh cuci demi menutupi kekurangan kebutuhan dapur kami. Aku berangkat. Jangan boros-boros. Ucapnya singkat lalu pergi begitu saja tanpa sedikit pun melirik tangan istri yang sudah hampir hancur demi melayaninya. Hari itu berlalu berat di agen laundry milik Bu Linda. Aku menghabiskan waktu dengan mengangkat tumpukan baju kotor dan menghirup uap panas yang menyesakkan dada. Setiap kali tanganku menyentuh air sabun, rasa perih itu menyengat hingga ke ulu hati. Rekan kerjaku sering berbisik di belakang. Heran kenapa istri pekerja kantoran sepertiku terlihat begitu menderita dan tidak terurus. Malam pun tiba. Mas Aris pulang membawa bungkusan plastik hitam besar di tangannya. Seketika, aroma gurih steak daging yang mahal dan wangi mentega memenuhi ruangan sempit kami. Baunya begitu kontras dengan bau sabun murah yang menempel di sekujur badanku. Apa itu? Mas? Kamu membawa makanan? Tanyaku mencoba mencari percikan perhatian. Bukan apa-apa. Masuklah ke kamar, sudah malam. Aku mau istirahat, jawabnya datar. Ia segera menyembunyikan plastik hitam itu di atas lemari tinggi yang sulit kujangkau, lalu masuk ke kamar mandi. Rasa curiga mulai membuncah tak terkendali. Jika ia hanya memberiku 20.000, dari mana ia mendapatkan uang untuk makanan semewah itu setiap malam? Apakah dia sengaja menyiksaku dalam kemelaratan ini sementara dia bersenang-senang di luar sana? Saat suara kucuran air dari kamar mandi terdengar stabil, aku memberanikan diri. Aku memanjat kursi kayu dengan kaki gemetar hebat. Tanganku meraih tas kerja Mas Aris di atas meja rias. Aku membukanya pelan dengan napas memburu. Di balik tumpukan berkas kantor, jemariku menyentuh sebuah kotak bludru merah marun yang sangat elegan. Aku membuka tutupnya. Sebuah cincin emas dengan permata berkilau terpantul cahaya lampu kamar yang redup. Napasku tertahan. Ini jelas bukan untukku. Ukuran jariku sudah membesar dan kasar karena terlalu banyak mencuci. Lantas, untuk siapa perhiasan mewah ini? Di tengah kemiskinan yang ia paksakan padaku, rahasia besar apa yang sebenarnya Mas Aris sembunyikan dariku? Tangan gemetarku menutup kotak bludru merah itu, tepat saat pintu kamar mandi berderi terbuka. Aku segera menyelinapkan kembali kotak itu ke dalam tas kerja Mas Aris, berharap tumpukan berkas kantor menyamarkannya tepat waktu. Jantungku berdentum sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rusukku yang kini semakin menonjol karena porsi makan yang terus kukurangi demi menghemat uang belanja. Mas Aris masuk ke kamar dengan handuk yang tersampir di bahu. Matanya yang tajam sempat melirik ke arah tas kerjanya, membuat darahku seakan membeku seketika. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya berjalan menuju lemari, memastikan bungkusan plastik hitam itu masih berada di posisi semula sebelum ia naik ke atas ranjang dan memunggungiku tanpa sepatah kata pun.
Mas, tadi aku lihat ada bungkusan di atas lemari. Itu apa? Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, meski jemariku yang perih saling meremas di bawah selimut kusam kami. Mas Aris mengembuskan napas panjang, suara yang selalu terdengar seperti beban setiap kali aku mencoba bicara. Hanya sisa pekerjaan kantor, Maya. Jangan banyak tanya. Aku lelah, mau tidur. Lagi-lagi, jawaban singkat yang membentengi rahasianya. Aku berbaring di sampingnya, tapi mataku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Kegelapan ini terasa mencekik. Aku menunggu hingga napas Mas Aris terdengar berat dan teratur. Dalam keheningan malam yang sunyi, aku turun dari ranjang dengan gerakan sangat perlahan. Lantai semen yang dingin menyentuh telapak kakiku, seolah ikut menggigil bersamaku. Aku meraih kursi kayu, memanjat dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan decit sedikitpun. Tanganku meraih plastik hitam di atas lemari. Rasanya agak berat dan sedikit berminyak. Begitu sampai di lantai, aku membawanya ke dapur, hanya mengandalkan cahaya redup dari lampu jalan yang menembus celah ventilasi. Perlahan, kubuka ikatan plastiknya. Aroma yang tadi sempat memenuhi ruangan kini menguar lebih tajam. Ini bukan aroma sembarangan. Ini bau daging premium yang dipanggang dengan mentega berkualitas tinggi, ada jejak wangi rempah mahal yang belum pernah kubeli seumur hidupku. Di dalam bungkusan itu, terdapat wadah plastik bening. Isinya adalah potongan steak wagyu yang separuhnya sudah dimakan, lengkap dengan sisa saus truffle yang berkilau di bawah cahaya minim. Hatiku serasa diiris-iris melihatnya. Di saat aku harus memutar otak setengah mati untuk makan seharian dengan uang 20.000, suamiku justru pulang membawa sisa kemewahan seperti ini? Apakah dia makan enak di luar sana sementara aku menahan lapar demi mengirit beras? Rasa mual dan marah bercampur menjadi satu di kerongkonganku. Aku merogoh lebih dalam ke dalam plastik itu, mencari tahu apakah ada petunjuk lain. Jariku menyentuh secari kertas kecil yang terselip di antara tumpukan tisu bekas yang kotor. Sebuah kartu nama yang masih bersih dan tampak elegan. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di atasnya dengan bantuan cahaya bulan yang tipis. Siska, Owner Luxury Catering Wedding Organizer. Siska. Nama itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantungku. Dia adalah masa lalu Mas Aris, wanita yang dulu mencampakannya karena menganggap suamiku tidak punya masa depan. Kenapa nama itu ada di bungkusan ini? Apa yang sebenarnya terjadi antara suamiku dan wanita itu di balik punggungku? Pelan-pelan, sebuah kecurigaan yang lebih mengerikan dari sekadar rasa pelit mulai merayap di benakku. Uap panas dari setrika uap itu menyembur, menyapu wajahku yang sudah kusam oleh keringat. Rasanya sesak, tapi lebih sesak lagi dadaku saat mengingat kartu nama Siska yang kutemukan semalam. Tanganku yang melepuh tetap dipaksa bergerak, menyetrika tumpukan baju milik pelanggan yang harumnya jauh lebih mewah daripada nasibku sendiri. Di sini, di agen laundry milik Bu Linda, aku hanyalah mesin pengolah pakaian kotor dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk menyambung nyawa. Maya, kamu melamun lagi? Itu baju sutra pelanggan jangan sampai gosong. Suara melengking Bu Linda mengejutkanku. Aku tersentak, segera mengangkat setrika. Bu Linda berjalan mendekat dengan gaya angkuh, kipas tangan di jemarinya bergerak lincah. Perhiasan emas di pergelangan tangannya gemerincing, seolah sengaja mengejek pergelangan tanganku yang hanya dihiasi bekas luka deterjen. Maaf, Bu. Saya cuma sedikit pusing. Jawabku pelan sambil menunduk. Bu Linda mendengus, matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu itu sebenarnya cantik, Maya. Kasihan, masih muda tapi sudah terlihat seperti nenek-nenek karena kurang perawatan. Suamimu itu kerja kantoran, kan? Masa tidak sanggup membelikan istrinya sabun cuci muka yang layak? Pelit sekali jadi laki-laki. Kalimat itu menusuk tepat di ulu hati. Aku ingin membela Mas Aris, mengatakan bahwa dia sedang menabung, tapi tabungan untuk apa? Untuk cincin emas yang kulihat di tasnya? Untuk Siska? Semua pembelaan itu tertahan di tenggorokan, berubah menjadi rasa pahit yang nyata. Suami saya sedang banyak keperluan, Bu.
Hanya itu yang sanggup kuucapkan. Halah, alasan klasik. Laki-laki kalau sudah pelit sama istri itu tandanya ada yang tidak beres. Entah uangnya lari ke judi, atau lari ke perempuan lain. Mending kamu kerja jadi pembantu di rumah simpanan bos-bos saja, gajinya bisa 3 kali lipat dari sini. Lanjut Bu Linda tanpa perasaan. Sepanjang siang, kata-kata Bu Linda berdengung di telingaku seperti lebah yang menyengat. Pikiranku melayang pada bungkusan plastik hitam beraroma steak dan kartu nama catering milik Siska. Apakah Mas Aris sedang menikmati kemewahan bersama mantannya itu sementara aku dihina habis-habisan di sini? Rasa tidak berdaya ini mulai berubah menjadi amarah yang mendidih di bawah kulitku. Sore itu, saat aku sedang mengemasi barang untuk pulang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan kantor laundry. Mobil itu terlihat sangat asing di lingkungan kumuh ini. Kilau catnya memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup, memancing perhatian orang-orang di sekitar. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik dengan pakaian sangat elegan turun. Dia memakai kacamata hitam besar, namun aku langsung mengenali aura angkuh itu. Itu Siska. Dan yang membuat duniaku seolah runtuh seketika adalah sosok pria yang keluar dari pintu sebelah kiri mobil tersebut. Pria itu adalah Mas Aris. Dia turun dari mobil mewah Siska dengan wajah tertunduk. Sementara di tangannya, dia menggenggam erat sebuah bungkusan plastik hitam yang sudah sangat kukenal. Aku mematung di balik barisan jemuran yang masih basah. Dadaku terasa sesak, seolah pasokan oksigen di sekitarku tiba-tiba hilang. Dari kejauhan, kulihat Mas Aris berpamitan pada Siska dengan wajah yang sangat lesu. Wanita itu hanya mengangguk-angkuh sebelum memacu mobil mewahnya pergi, meninggalkan kepulan debu yang menerpa wajah suamiku. Aku ingin sekali berteriak. Ingin lari dan menjambak rambut Siska, atau setidaknya memaki Mas Aris tepat di depan wajahnya yang tampak kuyu itu. Namun, kakiku terasa kaku, terpaku pada ubin semen yang retak. Aku hanya bisa memandang suamiku berjalan gontai menjauh, masih dengan plastik hitam misterius itu di genggamannya. Pria yang setiap pagi memberiku uang Rp20.000, ternyata punya akses ke dalam mobil semewah itu. Malamnya, suasana di rumah kontrakan kami terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di sudut kasur, mengamati tanganku yang mulai membengkak dan terasa panas karena alergi deterjen. Rasanya seperti ribuan jarum kecil sedang menusuk-nusuk di balik kulitku yang mulai mengelupas. Mas, panggilku lirih saat Mas Aris sedang melepaskan jam tangannya. Dia menoleh sedikit, tapi sorot matanya tetap datar dan kosong. Kenapa, Maya? Boleh aku minta tambahan uang? 10.000 saja. Tanganku perih sekali, aku butuh beli salep di apotek depan. Sabun di tempat kerja Bu Linda ternyata terlalu keras untuk kulitku. Mas Aris terdiam sejenak. Dia menatap tanganku yang memerah, tapi tidak ada kilat iba di sana. Dia justru mengembuskan napas panjang, seolah permintaanku adalah beban berat yang sangat mustahil untuk dia pikul saat ini. Gunakan uang belanja yang tadi pagi saja, Maya. Aku sedang banyak pengeluaran kantor. Sabar ya, sebentar lagi semua penderitaan ini akan selesai, ucapnya dengan nada final yang selalu berhasil membungkamku. Sabar? Kata itu terasa seperti ejekan yang paling jahat. Bagaimana bisa dia memintaku sabar sementara dia baru saja turun dari mobil mantan kekasihnya yang kaya raya? Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah juga saat dia beranjak masuk ke kamar mandi, tanpa memedulikan isak tangisku. Rasa sakit di tanganku kini kalah jauh dengan rasa sakit yang mencabik-cabik hatiku. Karena tak sanggup memejamkan mata, aku memutuskan untuk membereskan pakaian kotor Mas Aris yang berserakan di kursi kayu. Saat aku hendak memasukkan celana kerjanya ke dalam ember, jemariku menyentuh sesuatu yang keras di saku belakang celana tersebut. Aku merogohnya perlahan. Sebuah kertas tebal yang terlipat dengan sangat rapi. Perlahan, kubuka lipatan itu di bawah cahaya lampu dapur yang temaram dan berkedip-kedip. Mataku terbelalak, jantungku seolah berhenti berdetak saat membaca deretan angka yang tertera di sana. Itu adalah sebuah struk pembayaran resmi.
Sebuah tanda terima uang muka atau DP untuk pembelian satu unit ruko 2 lantai di kawasan bisnis elit kota ini. Nominalnya membuat kepalaku mendadak pening, 150 juta rupiah. Di bagian bawah kertas itu, tertera nama pembeli dengan sangat jelas, Aris Pradana. Duniaku runtuh seketika. 150 juta rupiah? Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Sementara untuk membelikanku salep seharga 10.000 saja, dia menolak dengan alasan banyak pengeluaran. Pikiranku langsung melayang pada sosok Siska. Apakah ruko ini adalah sarang baru yang dia bangun bersama wanita itu menggunakan uang yang seharusnya menjadi hakku sebagai istrinya? Aku meremas kertas itu hingga hancur. Sementara tangisku meledak dalam kesunyian malam yang mencekik. Lembur. Satu kata itu kini terdengar seperti kebohongan paling nyata yang pernah kudengar. Saat Mas Aris melangkah keluar dari kontrakan dengan kemeja rapinya, aku tidak lagi tinggal diam. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan, aku membuntutinya dari kejauhan. Aku menjaga jarak, menggunakan kerudung kusamku untuk menutupi wajah. Aku harus tahu kemana uang ratusan juta itu mengalir. Sementara aku dipaksa hidup dengan 20.000 rupiah sehari. Langkah kaki Mas Aris ternyata tidak menuju ke gedung perkantoran mewah, tempatnya bekerja sebagai staf administrasi. Dia justru berjalan kaki cukup jauh menuju kawasan ruko yang sedang dalam tahap renovasi besar-besaran. Itu ruko yang sama dengan alamat pada struk yang kutemukan semalam. Bangunan 2 lantai yang gagah, berdiri kokoh di sudut jalan utama. Hatiku terasa dihantam gada besar. Benar, dia membangun masa depan di sini, tapi hatiku menjerit pedih karena merasa dikhianati. Aku bersembunyi di balik pilar beton yang gelap saat kulihat Mas Aris masuk ke dalam ruko itu melalui pintu samping. Melalui celah jendela yang belum terpasang kaca sempurna, aku melihat pemandangan yang membuat napasku tercekat. Mas Aris melepaskan kemeja kantornya yang putih licin. Di bawah lampu neon yang temaram, dia mengenakan seragam biru lusuh yang sudah memudar warnanya, seragam seorang cleaner atau petugas kebersihan. Suamiku kini menggenggam sapu besar dan mulai menyikat lantai dengan tenaga yang seolah tak habis-habis. Keringat membasahi punggungnya hingga seragam biru itu menempel di kulit. Dia bergerak sangat cepat, menyikat setiap sudut lantai dengan sangat teliti. Kenapa? Kenapa dia melakukan pekerjaan kasar ini? Apakah gaji kantornya tidak cukup untuk membayar cicilan ruko ini, sehingga dia harus bekerja ganda sebagai kuli kebersihan? Rasa benci dan kasihan berperang hebat di dalam dadaku. Namun, pemikiran kasihan itu langsung buyar saat sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenal berhenti tepat di depan ruko. Siska turun dari mobil dengan gaun merah yang mencolok dan sangat mahal. Dia melangkah masuk ke dalam ruko dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di atas lantai keramik baru yang masih berdebu. Mas Aris segera menghentikan pekerjaannya dan menunduk dalam-dalam di depan wanita itu. Pemandangan itu sungguh menghancurkan harga diriku. Suamiku tampak seperti budak di depan mantannya sendiri. Lantai ini masih kotor. Aris. Aku bayar kamu mahal bukan untuk bermalas-malasan. Suara Siska melengking, penuh penghinaan. Dia mengangkat cangkir kopi di tangannya, lalu dengan sengaja menjatuhkannya tepat di atas sepatu kerja Mas Aris. Cairan hitam panas itu membasahi kakinya, tapi Mas Aris hanya diam membisu. Dia justru segera berlutut untuk membersihkan tumpahan itu dengan tangannya sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi. Tanganku mengepal kuat, siap untuk keluar dari persembunyian dan melabrak mereka berdua. Namun, langkahku terhenti saat Siska membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Mas Aris. Kalimat yang membuat tubuh Mas Aris mendadak gemetar hebat, dan membuat duniaku seolah berputar terbalik. Ingat kesepakatan kita, Aris. Kalau Maya sampai tahu soal rencana ini, semua uang yang kau kumpulkan akan hangus. Sudah kuduga rumah ini masih tetap bau kemiskinan. Suara melengking itu menghantam pendengaranku bahkan sebelum pintu kontrakan benar-benar terbuka lebar. Ibu mertuaku melangkah masuk dengan wajah masam, diikuti oleh Bang Doni, kakak kandung Mas Aris yang berpenampilan serampangan. Mereka tidak datang untuk bertamu, melainkan menyerbu. Tanpa permisi,
Bang Doni langsung menggeledah meja makan yang hanya berisi piring kosong dan sisa sambal tadi pagi. Aris, mana uang 50 juta itu? Jangan bilang kamu tidak punya. Bang Doni membentak sambil menggebrak meja kayu kami yang goyang. Debt collector sudah mengepung rumah ibu karena utang judiku. Kamu harus tanggung jawab. Aku menoleh ke arah Mas Aris yang baru saja pulang. Wajahnya yang kelelahan tampak semakin pucat. Alih-alih marah, dia justru menunjukkan ekspresi yang sangat memelas. Sebuah akting yang begitu sempurna hingga aku hampir mempercayainya jika saja aku tidak melihat struk pembayaran ruko semalam. 50 juta dari mana, Bang? Mas Aris mengeluarkan dompetnya yang kusam, menumpahkan isinya ke meja. Hanya ada 2 lembar uang 10 ribuan. Untuk makan Maya saja, aku cuma bisa kasih 20 ribu sehari. Lihat rumah ini. Apa ada barang berharga yang bisa dijual? Ibu mertuaku mendengus tidak percaya. Matanya yang tajam mulai menyapu seisi ruangan. Cek lemarinya, Don. Pasti mereka menyembunyikan sesuatu. Istrinya saja buruh cuci, mana mungkin tidak punya tabungan simpanan. Kejadian berikutnya benar-benar menghancurkan harga diriku. Bang Doni dan ibu mertua mulai mengacak-acak lemari pakaian kami. Baju-baju kusamku dilempar ke lantai begitu saja. Mereka membongkar tumpukan kain, mencari celah di bawah kasur, bahkan memeriksa kaleng biskuit kosong di dapur. Hanya baju rongsokan. Maki Bang Doni sambil menendang tumpukan bajuku yang berserakan di lantai. Kalian ini benar-benar pasangan sampah. Tidak berguna. Aku hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, meremas jemariku yang perih. Mas Aris hanya diam, menunduk dalam-dalam seolah pasrah dengan semua hinaan itu. Aku mulai menyadari sesuatu di balik sikap diamnya. Mas Aris sengaja membuat kami terlihat sangat melarat, sangat tidak punya apa-apa, agar keluarga parasitnya ini tidak bisa mengeruk uangnya sepeser pun. Dia sedang melakukan simulasi kemiskinan ekstrim untuk melindungi asetnya dari mereka. Namun, rasa sakit di hatiku tidak lantas hilang. Kenapa dia tidak jujur padaku? Kenapa aku juga harus ikut menanggung penderitaan dan penghinaan ini? Ibu mertuaku melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar, dia berbalik dan meludahi lantai semen kami yang berdebu. Matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Dengar ya, Maya. Kamu dan suamimu yang tak becus ini memang sudah ditakdirkan jadi gembel selamanya. Jangan pernah mengemis pada ibu kalau kalian kelaparan nanti. Mereka pergi dengan membanting pintu, meninggalkan rumah kami dalam kondisi berantakan seperti kapal pecah. Aku menatap Mas Aris yang perlahan bangkit dan mulai memunguti baju-baju yang berserakan. Dia tidak bicara, tapi matanya menatap tajam ke arah lemari tinggi tempat dia menyembunyikan bungkusan plastik hitam itu. Tiba-tiba, ada satu hal yang mengusik pikiranku. Kalau memang dia menyembunyikan uang ini dari keluarganya, lantas untuk siapa ruko megah itu sebenarnya? Karena di atas lemari itu, di dalam plastik hitam yang kini terlihat miring, aku melihat sepotong kertas undangan berwarna emas yang tak sengaja menyembul keluar. Maya, ada tamu spesial buat kamu di depan. Suara Bu Linda terdengar lebih nyaring dan penuh semangat dari biasanya. Aku segera mengelap keringat di dahi dengan punggung tangan yang masih terasa perih akibat alergi. Begitu melangkah ke ruang depan agen laundry, aroma parfum kelas atas langsung menusuk hidungku, mengalahkan bau apek deterjen yang biasa memenuhi ruangan ini. Siska berdiri di sana, mengenakan setelan kantor warna krem yang sangat rapi, tampak begitu kontras dengan daster lusuhku yang sudah memudar warnanya. Jadi, di sini tempat kamu menghabiskan waktu. Siska menatap berkeliling dengan tatapan jijik. Pantas saja bau badanmu seperti cucian kotor, Maya. Aku mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak di depan pelanggan lain. Ada keperluan apa kamu datang ke sini, Siska? Dia tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat merendahkan. Aku cuma mau kasih penawaran menarik. Aku tahu hidupmu susah. Suamimu cuma kasih 20 ribu sehari, kan? Kasihan sekali. Padahal, kalau dia kerja sama aku, uang 10 juta itu hal kecil. Jangan bawa awan nama suamiku, desisku tajam. Kenapa tidak?
Dia itu pelayan pribadiku sekarang, Maya. Dia rela melakukan apa saja asal aku kasih uang tambahan. Termasuk berlutut dan membersihkan bekas tumpahan kopiku. Siska mendekat, membisikkan kata-kata itu tepat di telingaku. Dia itu pria yang malang. Dia butuh wanita yang bisa mengangkat derajatnya, bukan beban sepertimu. Siska mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas branded miliknya. Dia meletakkannya di atas meja setrika dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Isinya 100 juta. Cukup untuk kamu memulai hidup baru di kampung dan mengobati tanganmu yang hancur itu. Syaratnya cuma satu, tanda tangani surat cerai dan tinggalkan Aris. Dia milikku. Duniaku seakan berputar. 100 juta? Angka itu terdengar sangat besar bagi buruh cuci sepertiku. Namun, harga diriku terasa jauh lebih mahal. Aku menatap amplop itu dengan muak. Simpan saja uangmu, Siska. Aku bukan barang yang bisa kamu beli, ucapku dengan suara bergetar. Siska tidak terlihat marah. Dia justru tersenyum licik, seolah sudah menduga jawabanku. Kamu yakin? Mungkin kamu harus lihat ini dulu sebelum sombong. Dia membuka galeri di ponsel pintarnya dan menyodorkannya ke depan wajahku. Napasku tercekat. Di layar itu, ada sebuah foto yang diambil di dalam ruko yang kulihat kemarin. Mas Aris tampak sedang berlutut di lantai yang kotor. Kepalanya menunduk dalam, dan tangannya menggenggam erat sebuah bungkusan plastik hitam besar yang sering ia bawa pulang. Kamu tahu apa isi plastik hitam itu setiap malam? Tanya Siska dengan nada mengejek. Itu adalah sisa makanan dari dapur cateringku yang sebenarnya sudah mau kubuang ke tempat sampah. Aris memohon-mohon padaku agar boleh membawanya pulang untuk istrinya yang kelaparan. Bayangkan, Maya, suamimu sendiri memperlakukanmu seperti pemungut sisa sampahku. Foto itu seakan membakar mataku. Mas Aris, pria yang kukenal begitu kaku, ternyata serendah itu di depan Siska? Plastik hitam yang kukira berisi rahasia besar, ternyata hanyalah bukti penghinaan yang ia telan bulat-bulat. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kenyataan bahwa suamiku lebih memilih harga dirinya diinjak-injak oleh wanita lain daripada jujur kepadaku. Pikirkan baik-baik, Maya. Besok aku akan datang lagi. Jangan biarkan dirimu terus makan dari belas kasihan dan sisa sampahku, ucap Siska sebelum melenggang pergi dengan langkah anggun. Aku terduduk lemas di atas tumpukan baju kotor. Air mataku jatuh, membasahi kain pelanggan yang seharusnya ku bersihkan. Rasa sakit ini sudah melampaui batas yang bisa kutanggung. Jika benar Mas Aris rendah itu di depan Siska, lantas untuk apa semua penderitaan ini kami jalani? Dering telepon yang melengking di tengah hiruk-pikuk suara mesin cuci laundry itu, seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenanganku yang sudah rapuh. Tanganku yang masih terbungkus sarung tangan karet basah gemetar hebat saat meraih ponsel dari saku daster. Itu panggilan dari adikku di kampung. Suaranya pecah oleh tangis, mengabarkan bahwa ibu jatuh pingsan saat menggarap sawah orang dan kini dilarikan ke puskesmas. Kondisinya kritis, ibu butuh perawatan segera, dan setidaknya kami butuh 5 juta rupiah untuk jaminan awal masuk rumah sakit yang lebih layak. 5 juta rupiah. Angka itu terasa seperti gunung yang runtuh menimpaku. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu semalam? Sementara suamiku sendiri menghitung setiap rupiah yang keluar dari kantongnya seolah itu adalah tetes darah terakhirnya. Aku pulang dengan langkah yang lunglai, kaki serasa tidak menapak pada aspal jalanan yang panas. Di dalam kepala, bayangan wajah ibu yang pucat bersahutan dengan bayangan ruko megah, cincin emas, dan wajah angku Siska. Sepanjang jalan, aku meremas jemariku yang kini semakin bengkak. Rasa perih akibat alergi deterjen ini sudah menjalar hingga ke lengan, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat. Aku merasa seperti sampah yang hanya digunakan untuk mencuci kotoran orang lain, sementara suamiku sendiri memperlakukanku lebih rendah dari debu. Malam itu, aku menunggu Mas Aris di ruang tamu yang temaram. Lampu bohlam 5 watt di langit-langit berkedip-kedip, seolah-olah akan padam seperti asaku. Saat suara motor tuanya berhenti di depan rumah, aku menarik napas panjang,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku yang sudah terkikis habis oleh penghinaan selama bertahun-tahun. Mas Aris melangkah masuk. Wajahnya tampak sangat lelah dengan keringat yang mengering di keningnya. Tanpa menatapku, dia meletakkan bungkusan plastik hitam itu di atas meja kayu yang bergoyang. Aroma makanan mahal itu kembali menyeruak, mengisi ruang sempit kami dengan ironi yang menyesakkan. "Mas, Ibu masuk rumah sakit." Suaraku bergetar, nyaris tidak terdengar. Mas Aris berhenti sejenak. Tangannya yang baru saja hendak membuka kancing kemeja terhenti. Dia menatapku, tapi matanya tetap dingin, datar, tanpa ada secercah empati yang kucari. Lalu, tanyanya singkat. "Ibu butuh biaya, Mas?" 5 juta untuk biaya awal. Aku mohon, kali ini saja, bantu Ibu. Aku tahu kamu punya uang, Mas. Aku tahu soal tabungan itu, soal ruko itu. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Mas Aris sudah memotongnya dengan nada yang sangat tajam. "Aku sudah bilang berkali-kali, Maya. Aku tidak punya uang tambahan. Kamu pikir cari uang itu mudah? Gunakan apa yang ada." Dia merogoh saku celananya, lalu meletakkan selembar uang Rp20.000 yang lecek di atas meja, tepat di samping plastik hitam berisi sisa makanan catering Siska. "Ini untuk belanja besok. Jangan tanya lagi. Aku sedang pusing dengan urusan kantor." Air mataku tumpah begitu saja. Uang 20.000 itu terasa seperti tamparan yang sangat keras di wajahku. 20.000, Mas? Ibu sedang bertaruh nyawa di sana, dan kamu cuma kasih 20.000? Sementara kamu mampu bayar DP ruko ratusan juta? Kamu mampu beli cincin emas? Kamu lebih pilih simpan uangmu dengan Siska daripada bantu ibuku sendiri. Mas Aris tertegun sesaat saat aku menyebut nama Siska dan ruko itu, tapi dia dengan cepat menguasai dirinya kembali. Rahangnya mengeras. "Kamu sudah berani membuntutiku, Maya? Bagus. Kalau begitu kamu harusnya sadar posisi kamu. Jangan mencampuri urusanku jika kamu ingin tetap punya tempat tinggal." Kalimat itu adalah titik nadir bagiku. Harga diriku yang selama ini coba kupertahankan demi menjaga keutuhan rumah tangga, kini hancur lebur tak bersisa. Ternyata, selama ini aku hanya dianggap sebagai beban yang tidak berhak tahu apapun. Aku hanyalah seorang pembantu tanpa upah yang diberikan makan dari sisa-sisa belas kasihan orang lain. Malam itu, setelah Mas Aris masuk ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat, aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Aku mengambil tas kusamku, lalu berjalan keluar menuju rumah seorang teman lama yang bekerja sebagai staf di kantor hukum. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, aku menuliskan setiap penderitaan yang kurasakan di atas lembar-lembar kertas legal yang dingin. Aku kembali ke rumah sebelum subuh. Mas Aris masih terlelap, tidak menyadari bahwa istrinya baru saja menandatangani surat kematian bagi pernikahan mereka. Aku duduk di meja makan, memandangi bungkusan plastik hitam yang belum dibuka itu. Baunya kini terasa busuk bagiku, sebusuk rahasia yang ia simpan. Pagi harinya, saat Mas Aris keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang sudah kusiapkan untuk terakhir kalinya, aku tidak menyapanya. Aku hanya duduk diam di meja makan. Di atas meja itu, aku meletakkan selembar amplop coklat besar tepat di samping uang Rp20.000 yang masih tergeletak di sana. Mas Aris mengerutkan kening. Dia meletakkan bungkusan plastik hitam yang baru saja ia bawa pulang, yang entah isinya sisa makanan mewah apalagi hari ini, tepat di atas amplop coklat itu. "Apa ini?" tanyanya dingin. "Itu adalah mahar terakhirku untukmu, Mas," jawabku dengan suara yang sangat tenang namun tajam. "Buka saja, bersama dengan sisa sampah yang kamu bawa dari Siska." Mas Aris perlahan menarik amplop itu dari bawah plastik hitamnya. Begitu dia melihat judul besar yang tertera di bagian atas kertas tersebut, tangannya yang kekar itu tiba-tiba gemetar hebat. Wajahnya yang semula angkuh mendadak pucat pasi, lebih pucat dari kain kafan. Surat gugatan cerai itu bergetar di tangan Mas Aris. Matanya yang biasanya sedingin es kini tampak berkaca-kaca, memantulkan cahaya bohlam redup yang berkedip-kedip di atas kepala kami. Huruf-huruf di sana seolah berubah menjadi belati yang menikam jantungnya.
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku melihat suamiku yang selalu tegar dan kaku itu kehilangan keseimbangannya. Bahunya merosot, seolah beban yang selama ini dia pikul diam-diam telah meremukkan tulangnya. Cerai, Maya? Kamu benar-benar ingin kita berakhir hanya karena uang 20.000 ini? Suaranya pecah, bergetar hebat, jauh dari nada dingin yang biasanya dia gunakan untuk membungkamku. Aku tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar menyedihkan bahkan di telingaku sendiri. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi yang kini semakin tirus. Hanya karena ini, Mas? Kamu bilang hanya? Kamu menghancurkan harga diriku setiap hari. Kamu membiarkan aku hidup seperti peminta-minta di rumahku sendiri. Kamu membiarkan aku dihina oleh bos laundry, oleh ibumu, oleh kakakmu, bahkan oleh Siska. Kamu punya uang ratusan juta untuk ruko, kamu punya perhiasan emas, tapi kamu membiarkan ibuku sekarat karena kamu terlalu pelit untuk membagi 1.000 rupiah pun. Maya, dengarkan aku dulu. Semua tidak seperti yang kamu bayangkan. Mas Aris mencoba mendekat, tangannya terulur ingin menyentuh bahuku. Jangan sentuh aku, teriakku histeris. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan kemarahan yang sudah meluap hingga ke ubun-ubun. Mataku tertuju pada bungkusan plastik hitam yang tergeletak di meja kayu kami yang reot. Bungkusan itu adalah simbol dari segala kebohongan, segala penderitaan, dan segala penghinaan yang kuterima selama ini. Plastik itu seolah mengejekku, mengingatkanku pada kata-kata Siska bahwa aku hanyalah pemakan sisa sampah. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh rasa benci, aku menyambar bungkusan itu. Dan ini, kamu pikir aku sudi makan sisa sampah dari catering Siska setiap malam? Kamu pikir aku bangga punya suami yang mengemis makanan basi dari mantannya sementara istrinya bekerja sampai tangannya hancur melepuh? Aku merobek plastik hitam itu dengan sekuat tenaga. Serat, suara plastik yang koyak itu terdengar seperti jeritan hatiku. Isinya tumpah berantakan, berserakan di atas meja dan lantai semen yang dingin. Waktunya seolah berhenti berputar. Mataku menatap nanar pada apa yang baru saja tumpah dari dalam plastik itu. Bukan perhiasan mewah, bukan hadiah untuk selingkuhan, dan bukan pula setia utuh yang lezat seperti yang kubayangkan. Di sana, di atas meja, berserakan potongan-potongan sisa makanan yang sudah tidak berbentuk lagi. Ada potongan daging yang sudah digigit orang lain, nasi yang sudah tercampur kuah dingin yang membeku, dan sisa sayuran yang layu. Baunya memang harum karena berasal dari bahan kelas atas, tapi kondisinya sangat mengenaskan. Itu benar-benar sampah meja makan. Lihat ini, Maya. Suara Mas Aris kini terdengar sangat rendah dan dalam, penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia memungut sepotong daging kecil yang sudah dingin dengan tangan gemetar. Kamu tahu kenapa aku membawa ini setiap malam? Karena aku tidak mau mengeluarkan uang 1 rupiah pun dari gaji kantor, hanya untuk perutku sendiri. Aku makan sisa-sisa ini di gudang catering agar uang makanku bisa utuh masuk ke tabunganmu. Aku terpaku, napasku terasa berhenti di tenggorokan. Setiap siang, aku bekerja di kantor. Sorenya, aku mencuci piring, menyapu lantai, dan membersihkan kolam di rumah Siska. Aku tidak mengemis padanya, Maya. Aku bekerja seperti kuli. Dan sebagai bayarannya, aku hanya meminta sisa makanan yang belum basi untuk aku makan sendiri, supaya aku tetap punya tenaga untuk bekerja lagi di malam hari. Semua gaji kantor, semua hasil kerja lembuku, semuanya masuk ke satu rekening yang tidak pernah aku sentuh sedikit pun. Bahkan untuk membeli obat untuk kakiku yang melepuh terkena air panas, aku tidak rela menggunakan uang itu. Dia menatapku dengan mata yang kini banjir air mata. Aku melihatmu dihina, aku melihatmu lelah, dan itu membunuhku pelan-pelan. Tapi aku tahu, jika aku memberikanmu uang lebih, kakakku yang penjudi akan datang merampasnya. Ibuku yang serakah akan datang memintanya. Aku harus terlihat miskin, sangat miskin, agar mereka menjauh darimu dan tidak mengusik masa depan yang sedang kusiapkan untukmu. Mas Aris melangkah maju, kali ini dia tidak membiarkanku mundur. Dia meraih tanganku yang bengkak dan merah karena alergi deterjen.
Dia mengelus kulitku yang kasar itu dengan jemarinya yang juga tidak kalah kasarnya. Maafkan aku jika caraku salah. Maafkan aku jika aku membuatmu merasa tidak berharga. Aku hanya ingin memberimu istana, agar kamu tidak perlu lagi mencuci baju orang lain seumur hidupmu. Mas Aris kemudian merogoh tas kerjanya dengan terburu-buru. Dia mengeluarkan sebuah kunci dengan gantungan bertuliskan sebuah nomor unit ruko megah yang kulihat kemarin. Dia tidak memberikan kunci itu padaku, melainkan menarik tanganku dengan kuat namun lembut. Kita tidak akan bercerai hari ini, Maya. Atau selamanya, ucapnya tegas dengan tatapan mata yang membara. Ikut aku sekarang. Ada sesuatu yang harus kamu lihat dengan matamu sendiri, atau aku akan menandatangani surat itu tepat di depan bukti pengabdianku selama 5 tahun ini. Dia menarikku keluar rumah, tidak memedulikan aku yang masih mengenakan daster lusuh dan wajah yang sembab. Dia membawaku menuju motor tuanya, seolah-olah setiap detik sangat berharga untuk membuktikan bahwa penderitaanku selama ini bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan sebuah rahasia besar yang siap meledak. Motor tua Mas Aris membelah jalanan malam yang mulai sepi. Angin kencang menusuk pori-pori kulitku yang hanya terbalut daster tipis. Aku memegang jok belakang dengan erat, menolak untuk memeluk pinggangnya. Hatiku masih membatu, meski kata-katanya tadi sempat mengguncang logikaku. Bagaimana mungkin semua penderitaan ini adalah bagian dari rencana? Bagaimana mungkin rasa sakit yang kurasakan setiap hari adalah tameng yang dia bangun? Motor berhenti tepat di depan ruko berlantai 2 yang tempo hari kulihat. Bangunan itu tampak gagah, meski di sekelilingnya masih ada tumpukan material sisa renovasi. Lampu di dalam ruko itu menyala terang, membiaskan cahaya putih ke trotoar jalan yang sepi. Mas Aris turun, melepas helmnya, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kelegaan dan luka yang mendalam. Turun, Maya. Kita sudah sampai di akhir perjalanan panjang ini, ucapnya lirih. Aku turun dengan kaki gemetar. Mas Aris mengeluarkan kunci dari sakunya, membuka pintu kaca yang masih bersih dan berkilau. Di dalam, bau cat baru dan aroma kayu menyambut kami. Di tengah ruangan yang luas itu, duduk seorang pria parubaya mengenakan kemeja batik rapi. Di depannya, tumpukan map coklat dan dokumen-dokumen tebal tertata dengan sangat teratur. Selamat malam, Pak Baskoro. Maaf kami terlambat. Mas Aris menyapa pria itu dengan nada hormat. Tidak apa-apa, Pak Aris. Saya mengerti kondisinya. Silakan duduk, Bu Maya. Pria yang ternyata adalah seorang notaris itu tersenyum ramah ke arahku. Aku duduk dengan kaku di samping Mas Aris. Mataku tertuju pada dokumen paling atas yang terbuka di hadapanku. Di sana, tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas. Akta jual beli dan sertifikat hak milik. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah nama yang tertera sebagai pemilik sah bangunan mewah ini. Maya Safei. Namaku. Itu adalah namaku. Aku menatap Mas Aris dengan pandangan tak percaya. Air mata kembali menggenang, namun kali ini rasanya panas dan menyesakan. Pak Notaris, tolong jelaskan semuanya pada istri saya. Jelaskan dari mana setiap rupiah untuk gedung ini berasal. Suara Mas Aris terdengar berat, seolah dia sedang melepaskan beban bertonton yang selama ini menyumbat kerongkongannya. Pak Baskoro mengangguk, lalu memperbaiki letak kacamatanya. Begini, Bu Maya. Pak Aris sudah mendatangi saya sejak 5 tahun lalu. Hampir setiap bulan, tanpa absen sedikitpun, beliau menyetorkan sejumlah uang ke rekening khusus penampungan untuk pembelian aset ini. Beliau bekerja di bawah kontrak yang sangat ketat dengan saya untuk mengelola tabungan ini, agar tidak bisa ditarik oleh siapapun, termasuk oleh Pak Aris sendiri, sebelum jumlahnya cukup untuk membeli ruko ini secara tunai. Notaris itu membuka map lain, menunjukkan rincian mutasi rekening. Lihat ini, Bu. Setoran-setoran ini berasal dari berbagai sumber. Gaji pokok kantor, upah lembur sebagai cleaner, hingga komisi dari penjualan catering yang dikelola oleh Ibu Siska. Pak Aris mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang, bahkan pekerjaan kasar yang tidak pernah dibayangkan oleh staf administrasi seperti beliau. Aku menutup mulut dengan tangan.
Ingatanku terbang ke masa-masa saat Mas Aris pulang dengan baju basah oleh keringat, saat dia menolak membeli sepatu baru meski alasnya sudah bolong, dan saat dia dengan tega hanya memberiku 20.000 rupiah. Kenapa? Mas? Kenapa harus seperti ini? Suaraku pecah. Mas Aris menggenggam tanganku yang kasar. Maya, kamu tahu bagaimana Bang Doni dan Ibu. Sejak ayah meninggal, mereka menganggap gajiku adalah milik mereka. Jika mereka tahu aku punya uang 10 juta saja di bank, mereka akan datang membawa penagih hutang judi atau meminta jatah untuk foya-foya. Aku harus terlihat sangat miskin, Maya. Aku harus membuat mereka percaya bahwa kita hanya punya 20.000 untuk makan, supaya mereka berhenti menguras hidup kita. Aku membiarkan diriku dihina, membiarkanmu ikut menderita, agar suatu saat nanti, kita punya benteng yang tidak bisa mereka robohkan. Mas Aris kemudian menoleh ke Pak Baskoro. Ada satu lagi, Pak. Tolong sampaikan kabar dari rumah sakit di kampung. Pak Baskoro tersenyum kecil. Oh iya, Bu Maya. Soal ibu Anda di kampung, Pak Aris sudah menyelesaikan semuanya sore tadi. Beliau mentransfer sisa tabungan darurat yang ia simpan secara rahasia untuk biaya jaminan rumah sakit dan pengobatan spesialis ibu Anda. Ibu Anda sudah dipindahkan ke ruang VIP dan kondisinya sudah stabil. Pak Aris tidak ingin mengatakannya tadi karena dia ingin memberikan kejutan ini bersamaan dengan sertifikat ini. Duniaku serasa jungkir balik. Segala kemarahan, kecurigaan, dan rasa benci yang kupupuk selama berbulan-bulan lurus ketika, berubah menjadi rasa bersalah yang teramat sangat. Aku mengingat bagaimana aku membanting plastik hitam berisi sisa makanan yang ternyata dia makan demi menghemat uang untuk ibuku. Aku mengingat bagaimana aku menandatangani surat cerai untuk pria yang justru sedang mempertaruhkan seluruh hidup dan harga dirinya demi melindungiku. Aku makan sisa makanan catering itu bukan karena aku ingin menghinamu, Maya. Mas Aris berbisik di telingaku, suaranya kini penuh kelembutan. Aku memakannya supaya aku tidak perlu membeli makan siang. Aku memakannya supaya uang 20.000 itu tetap ada di meja untukmu. Meski aku tahu kamu sering menyisihkannya diam-diam untuk ibu di kampung. Aku tahu semua itu, Maya. Dan aku membiarkanmu mengambilnya, karena aku tahu itu satu-satunya cara agar kamu tidak merasa berhutang budi padaku. Aku memeluk Mas Aris dengan sangat erat, menumpahkan seluruh tangisku di dadanya yang bidang. Aroma keringat dan bau sabun murah yang biasanya ku benci, kini terasa seperti wangi yang paling menenangkan di dunia. Aku telah salah menilai pria yang paling mencintaiku di dunia ini. Tanda tangani dokumen ini, Bu Maya. Ini adalah mahar yang tertunda untuk kesabaran Anda selama ini, ucap Pak Baskoro sambil menyodorkan sebuah pulpen emas. Aku meraih pulpen itu dengan tangan yang gemetar. Saat ujung pulpen menyentuh kertas, aku menyadari bahwa ruko ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah monumen dari tetesan keringat, rasa lapar yang ditahan, dan penghinaan yang ditelan bulat-bulat oleh suamiku. Namun, di tengah suasana haru itu, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari pintu kaca depan ruko. Di balik kaca, kulihat wajah Siska yang merah padam bersama seorang pria berbadan besar yang tampak sangat marah. Siska tidak datang untuk memberi selamat. Dia datang untuk menghancurkan apa yang baru saja kami bangun. Buka pintunya, Aris. Jangan pikir kamu bisa lari setelah mencuri uangku. Suara melengking Siska menggelegar, menembus kaca ruko yang masih baru. Gedoran tangannya yang memakai cincin berlian terdengar, seperti palu yang menghantam gendang telingaku. Di sampingnya, seorang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam, menatap kami dengan pandangan mengancam. Amarah Siska meluap-luap, wajahnya yang cantik ini tampak mengerikan karena kebencian yang murni. Mas Aris tidak lantas membuka pintu. Dia menatapku sejenak, memastikan aku baik-baik saja, lalu perlahan bangkit dari kursinya. Dengan tenang, dia melangkah menuju pintu kaca dan membukanya sedikit. Siska langsung merangsek masuk, bau parfum mahalnya yang menyengat seketika merusak aroma cat baru di ruangan ini. Berani-beraninya kamu. Siska berteriak tepat di depan wajah Mas Aris. Matanya melirik ke arah dokumen di atas meja notaris. Pak Baskoro, jangan tanda tangani apapun.
Pria ini adalah pencuri. Dia menggunakan akses rekening catering saya untuk mengalirkan dana secara ilegal demi membeli ruko ini. Saya akan melaporkan kalian berdua ke polisi malam ini juga. Aku terperanjat, jantungku berdegup kencang. Apakah benar semua ini hasil pencurian? Namun, Pak Baskoro tetap tenang. Beliau tidak menunjukkan raut wajah takut sedikitpun. Beliau justru merapikan tumpukan kertas itu dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sedang menikmati tontonan drama di depannya. Ibu Siska, harap tenang, ucap Pak Baskoro dengan nada datar namun berwibawa. Saya adalah notaris yang sah. Setiap rupiah yang disetorkan Pak Aris telah melalui proses audit internal. Tidak ada satupun aliran dana yang berasal dari rekening perusahaan Anda secara ilegal. Semua uang itu adalah upah lembur, komisi sah yang tertulis dalam kontrak kerjasama, dan tabungan pribadi yang telah dia kumpulkan jauh sebelum mengenal Anda. Bohong. Siska memaki. Dia itu cuma pelayan di tempatku. Mana mungkin pelayan punya uang miliaran? Mas Aris melangkah maju, berdiri tepat di depan Siska. Dia tidak lagi menunduk seperti saat dia bekerja di ruko ini sebagai pembersih. Bahunya tegak, matanya menatap tajam langsung ke manik mata Siska. Aku bukan cuma pelayanmu, Siska. Aku adalah orang yang menyelamatkan bisnismu saat cateringmu hampir bangkrut 2 tahun lalu, karena manajemenmu yang buruk. Kamu lupa? Aku yang mengatur ulang sistem keuanganmu, dan sebagai imbalannya, kita sepakat soal komisi 5% dari setiap kontrak besar. Aku tidak pernah mengambil uang itu. Aku membiarkannya mengendap sebagai piutang yang kini aku tarik untuk melunasi gedung ini. Siska terdiam, wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Mas Aris melanjutkan dengan suara yang rendah namun penuh penekanan. Dan ruko ini sebenarnya milik perusahaan pengembang yang sedang terlilit hutang padaku melalui pihak ketiga. Aku membelinya secara sah. Justru kamulah, Siska, yang harusnya khawatir. Apa maksudmu? Siska bertanya dengan suara bergetar. Mas Aris menunjuk ke arah dokumen yang baru saja kutandatangani. Ruko yang kamu gunakan sebagai pusat cateringmu saat ini, yang hanya berjarak 2 blok dari sini, ternyata berdiri di atas lahan yang izin hak gunanya sudah beralih tangan. Tebak siapa pemilik barunya? Aku menatap suamiku dengan rasa tidak percaya. Mas Aris melirikku, memberikan isyarat agar aku yang menyelesaikan kalimatnya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dasar hatiku, aku berdiri. Aku tidak lagi merasa seperti buruh cuci yang hina. Aku adalah pemilik gedung ini. Pemiliknya adalah saya, Siska, ucapku dengan nada yang sangat stabil. Dan berdasarkan dokumen ini, saya memiliki hak untuk membatalkan atau tidak memperpanjang kontrak sewa lahan usaha cateringmu. Mengingat caramu memperlakukan suamiku selama ini, aku rasa kita tidak perlu melanjutkan kerja sama apapun. Siska terjatuh lemas di kursi kosong. Pria berbadan besar di sampingnya tampak kebingungan dan memilih untuk mundur selangkah. Kesombongan Siska runtuh seketika. Dia yang selama ini merasa menjadi ratu, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanah tempatnya berpijak justru berada di bawah kendali istri dari pria yang selalu dia hina. Kamu tidak bisa melakukan ini, Maya, bisnisku bisa hancur. Siska merintih, suaranya kini terdengar seperti rengekan anak kecil. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri dengan keserakahanmu. Jawabku dingin. Silakan keluar. Aku punya banyak pekerjaan untuk merenovasi tempat ini menjadi bisnisku sendiri. Siska pergi dengan langkah gontai, diseret oleh asistennya yang merasa malu. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruko. Aku menatap Mas Aris, dan dia tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat dalam waktu yang sangat lama. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat kami hendak meninggalkan ruko untuk beristirahat, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan pintu. Di atasnya, terdapat beberapa mesin cuci tua yang sangat kukenal. Dari kursi penumpang, turunlah Bu Linda, bos laundryku. Dia tidak lagi tampak galak. Wajahnya penuh kerutan kecemasan, dan saat melihatku, dia langsung berlari sambil menangis tersedu-sedu. Maya, tolong saya, Maya,
Agen laundryku disita bank pagi tadi karena hutang suamiku. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Aku dengar kamu baru saja beli ruko megah ini. Tolong, biarkan aku bekerja padamu, atau aku akan jadi gelandangan. Aku menatap mesin cuci yang berkarat itu, mesin yang selama ini membuat tanganku melepuh. Di samping Bu Linda, suaminya yang selama ini dia bangga-banggakan tampak tertunduk malu dengan borgol di tangannya, dikawal oleh 2 orang petugas. Bu Linda bersimpuh di atas ubin semen yang berdebu, tangannya yang biasanya dipenuhi cincin emas kini tanpa gemetar memegangi ujung daster kusamku. Pemandangan ini sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Wanita yang dulu menghinaku sebagai nenek-nenek karena tangan yang hancur oleh deterjen, kini bersujud meminta belas kasihanku. Di belakangnya, beberapa orang petugas ban mulai menempelkan stiker penyitaan di mesin-mesin cuci tua yang pernah menjadi saksi bisu penderitaanku setiap hari. Maya, tolong saya. Saya tahu saya pernah jahat, tapi tolong ingat sedikit saja kebaikan saya saat memberi kamu pekerjaan, isaknya dengan suara serak. Aku menarik napas panjang, menatap tanganku yang kini sudah mulai membaik berkat salep terbaik yang dibelikan Mas Aris. Ada rasa iba yang muncul, tapi rasa sakit di masa lalu jauh lebih nyata. Aku melepaskan tangan Bu Linda dengan perlahan tapi tegas. Aku tidak ingin membalas dendam dengan caci maki, karena diamku saat ini jauh lebih menyakitkan baginya. Maaf, Bu Linda. Roda memang berputar, dan mungkin ini saatnya Ibu belajar bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Saya tidak bisa mempekerjakan Ibu di sini, karena tempat ini bukan lagi milik rasa takut, melainkan milik keberanian, ucapku tenang. Aku menoleh ke arah Mas Aris yang berdiri di ambang pintu ruko megah kami. Dia hanya mengangguk pelan, memberikan dukungan penuh tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Bu Linda akhirnya dibawa pergi oleh suaminya yang tertunduk malu, meninggalkan tumpukan mesin cuci berkarat itu di pinggir jalan. Itulah akhir dari sebuah era penghinaan, dan awal dari sebuah kerajaan yang kami bangun dengan tetesan keringat dan air mata. 3 bulan kemudian, ruko 2 lantai itu telah berubah total. Papan nama besar dengan lampu neon yang cantik kini terpasang di bagian depan, Maya S Premium Laundry Spa. Bukan sekadar tempat mencuci baju, tempat ini menjadi laundry paling elit di kota ini. Mesin-mesin cuci canggih berjejer rapi, dan aroma bunga lavender yang menenangkan memenuhi seluruh ruangan, menggantikan bau apek dan uap panas yang dulu menyesakkan dadaku. Hari pembukaan ruko itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Semua rekan kerja lamaku di tempat Bu Linda kini bekerja bersamaku. Aku memberikan mereka upah yang layak, perlindungan kesehatan, dan yang terpenting, rasa hormat. Aku tidak ingin menjadi bos seperti Bu Linda. Aku ingin menjadi kawan bagi mereka yang berjuang demi keluarga. Di tengah keramaian acara pembukaan, aku melihat 2 sosok yang sangat kukenal berdiri di seberang jalan. Ibu mertuaku dan Bang Doni. Mereka tampak sangat lusuh. Bang Doni tidak lagi memakai pakaian mentereng hasil utang judi, dan ibu mertua tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Mereka menatap ruko kami dengan pandangan penuh penyesalan sekaligus ketamakan yang masih tersisa. Mas Aris melangkah mendekatiku, merangkul bahuku dengan erat. Dia menatap ke arah keluarganya, namun kali ini tidak ada lagi ketakutan di matanya. Dia sudah menarik garis tegas. Dia tidak lagi membiarkan mereka masuk dan merusak kebahagiaan kami. Mas Aris telah menunaikan tugasnya sebagai pelindung, dan kini dia berhak menikmati hasil dari simulasi kemiskinan ekstrim yang ia jalani selama 5 tahun ini. Biarkan saja mereka, Maya. Mereka punya jalan hidupnya masing-masing. Fokuslah pada masa depan kita, bisik Mas Aris lembut. Malam harinya, setelah semua tamu undangan pulang, kami duduk berdua di balkon lantai 2 ruko. Dari sini, lampu-lampu kota tampak berkilauan seperti permata. Keheningan malam terasa begitu damai, tanpa ada beban hutang atau ketakutan akan hari esok. Mas Aris tidak lagi membawa bungkusan plastik hitam berisi sisa makanan catering. Di atas meja, kini tersedia makan malam hangat yang kami pesan dari restoran terbaik. Maya, ada sesuatu yang harus aku selesaikan hari ini, ucap Mas Aris tiba-tiba.
Dia beranjak masuk ke dalam kamar dan kembali membawa sebuah kotak bludru merah marun yang sangat elegan. Hatiku bergetar. Itu adalah kotak yang sama yang kutemukan di tas kerjanya di bab pertama. Kotak yang dulu memicu kecurigaan dan air mataku, kotak yang kusangka adalah bukti pengkhianatannya. Mas Aris berlutut di depanku, tepat di bawah sinar rembulan yang jernih. Dia membuka kotak itu, menampakkan sebuah cincin emas dengan permata yang berkilau luar biasa. Cahaya permata itu seolah merangkum semua doa dan harapan yang pernah kupanjatkan dalam diam. Dulu, aku membelinya saat tabunganku baru mencapai angka 50 juta. Aku ingin memberikannya padamu, tapi aku tahu ruko ini lebih penting untuk masa depanmu. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun, menunggu saat di mana aku tidak perlu lagi berbohong kepadamu soal siapa aku sebenarnya. Suara Mas Aris terdengar sangat emosional. Dia menarik tanganku, lalu perlahan menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Ukuran jariku yang dulu bengkak kini telah kembali seperti semula, karena aku tidak lagi harus menyentuh deterjen keras setiap jam. Aku melihat ke dalam bagian dalam cincin itu, dan ada sebuah ukiran halus yang membuat air mataku kembali tumpah. Untuk tangan yang telah menemaniku mencuci air mata. Aku memeluknya sangat erat, menangis di dadanya yang kini terasa seperti tempat paling aman di seluruh jagat raya. Pria yang dulu kusebut pelit, pria yang kusebut tak berperasaan, ternyata adalah pria yang paling mencintaiku dengan cara yang paling perih. Dia telah menyerahkan harga dirinya, masa mudanya, dan seluruh tenaganya hanya untuk melihatku berdiri tegak di gedung ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Bahkan saat aku hampir menyerah padamu, bisikku di tengah isak tangis kebahagiaan. Mas Aris tersenyum, lalu mengecup keningku lama sekali. Kami berdiri berdampingan, menatap masa depan yang kini terbentang luas di depan mata. Kemiskinan Rp20.000 itu kini hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak kami kelak. Sebuah pelajaran tentang kesabaran, pengabdian, dan mahar yang tak terlihat di dalam plastik hitam. Namun, saat aku baru saja hendak memejamkan mata menikmati kedamaian itu, ponsel Mas Aris yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layar, berisi sebuah foto lama Mas Aris bersama seorang bayi yang wajahnya sangat mirip dengannya. Di bawah foto itu tertulis pesan singkat yang membuat jantungku kembali berdegup kencang. Ruko itu indah, Aris. Tapi apakah istrimu tahu tentang rahasia kita yang satu ini? Aku menatap Mas Aris, dan untuk pertama kalinya setelah kebahagiaan ini, aku melihat wajahnya kembali memucat. Apakah perjuangan ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih gelap?